Apakah betul kalau masuk ke Fakultas Kedokteran ada mata pelajaran yang harus wajib bagus gitu nilainya? Apakah Ya, grafik nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu wajib naik terus atau boleh naik turun? kan aspek penilaian SNMPTN itu ada dari sertifikat, tapi dengar-dengar juga ada dari track record alumni. Nah, itu lebih berpengaruh dari sertifikat atau track record alumni ya? Halo sahabat Kangguru, kembali lagi di channel Kangguru Belajar. Paksa mereka belajar fisika. Di channel Kangguru kali ini akan ada episode khusus di hari Sabtu dan Minggu. Karena pada hari tersebut, Kangguru akan membahas mengenai informasi interaktif, fenomena, ataupun isu-isu terkini tentang dunia pendidikan. Sedangkan untuk pembahasan soal fisika akan ada di hari Senin sampai Jumat. Salah satu yang akan kita bahas adalah informasi mengenai SNMPTN 2022. Dilansir dari webinar pihak LTMPT di channel YouTube LTMPT Official yang disiarkan beberapa waktu lalu, kita sudah mendapat informasi penting seputar seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN. Selain itu, pastinya kalian juga mempunyai beberapa pertanyaan seputar SNMPTN yang jawabannya masih belum 100% meyakinkan untuk kalian. Nah, kali ini jawabannya langsung nih dari pihak penyelenggara SNMPTN-nya. Lebih meyakinkan kan daripada kata ibu-ibu di kompleks sebelah? Oleh karena itu, Kang Guru juga sudah buatkan ringkasannya untuk kalian. Tapi sebelumnya kita coba simak terlebih dahulu rangkuman pemaparan materi dari pihak LTMPT sebagai berikut. Bicara syaratnya itu seperti apa anak-anak kelas 12 tadi. Jadi yang pertama adalah adik-adik itu harus memiliki akun LTMPT. Jadi ada ketentuan ya, kira-kira adik-adik ini kalau yang di jalur SNMPTN ini kan diizinkan 2 program studi, tapi ada klausul di situ, ada kebijakan dari majelis bahwa kalau memilih 2 program studi itu salah satu program studi yang dipilih itu harus di perguruan tinggi yang sama asal daerah dari SLTA tersebut. Ya, itu. Sekali lagi bagi adik-adik yang akan mendaftar bidang seni dan olahraga itu harus mengunggah portofolio. Oke, jadi intinya begini adik-adik ya, portofolio itu sekali lagi tetap di laman LTMPT tadi yang sebetulnya sekali lagi adik-adik kalau akan membuat membaca atau belum tahu apapun, itu sebetulnya masuk aja ke laman LTMPT, kemudian apa yang dibutuhkan ada di sana semua. Bagi yang punya file prestasi, itu silahkan diupload, dibatasi 3. Jadi silahkan dipilih prestasi yang paling bagus. Demikianlah kesimpulan dari seminar sosialisasi SNMPTN yang dilakukan oleh pihak LTMPT. Selanjutnya, kita akan ke sesi pertanyaan yang sudah banyak diajukan oleh peserta webinar. Itu pada prinsipnya seleksi itu ada didasarkan 3 hal. Jadi yang pertama adalah profil dari sekolah. Nah, nanti termasuk dari profil sekolah itu yang akan dinilai oleh masing-masing perguruan tinggi tujuan, yaitu nanti akan dibuatkan indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu ngitungnya complicated, banyak, termasuk
5 tahun terakhir yang daftar SN berapa, diterima berapa, SB, mandiri, kemudian prestasi dari sekolah tersebut yang di perguruan tingginya itu seperti apa dan sebagainya. Prestasi siswa itu ya nilai raport itu ya, paling tidak kan sudah kita guidance ada 6 mata pelajaran yang di UN-kan tahun 2006 kira-kira gitu ya. Sudah 2 tahun ini kita itu mengeluarkan namanya indeks sekolah, bukan indeks sekolah, prestasi sekolah ya, pemeringkatan sekolah berdasarkan nilai UTBK. Jadi perguruan tinggi juga bisa, oh ini SMA ini coba kok track record siswanya di perguruan tinggi kami belum ada, apakah bagus atau tidak dan sebagainya. Katanya ini sekolah baru bagus dan bertaraf internasional, kualitasnya bagus, kemudian dicek, dilihat di pemeringkatan berdasarkan nilai UTBK. Nah itu kalau bagus bisa salah satu dipakai oleh perguruan tinggi tersebut memberikan indeks sekolah yang lumayan. Artinya kalau mau mengambil masih di sana. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah prestasi siswa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizal bahwa maksimal 3. Jadi kalau diminta 3 ya berikan 3, nggak usah aneh-aneh. Yang terbaik saja. Nah, itu adalah nilai tambahan yang diberikan setelah perguruan tinggi itu memperhitungkan ya dari 2 hal, prestasi siswa dan prestasi sekolah yang indeks sekolah tadi. Memang kebijakan dari LTMPT untuk saat ini itu memang prestasi yang bisa disertakan pada saat pendaftaran SNMPTN itu minimal adalah di level kabupaten kota begitu. Jadi yang di sekolah, mohon maaf, ini prestasi yang di tingkat sekolah itu tidak bisa dimasukkan begitu ya. Ya, padahal jadi, ketua OSIS-nya harusnya juga wow gitu. Ya, tapi bukan mengecilkan makna itu ya, tidak ya. Tapi memang karena ini prestasi ini akan mendapatkan 1 poin tertentu dari perguruan tinggi, kami inginnya benar-benar prestasinya itu yang luar biasa begitu ya. Sekali lagi kewenangan itu di masing-masing perguruan tinggi. Jangan langsung berpikir bahwa sudah di blacklist, pasti tidak akan bisa daftar. Kan juga tergantung dari tahun yang sama itu persaingannya seperti apa. Artinya sekolah-sekolah yang mendaftar, kemudian prestasi siswanya seperti apa dibanding dengan sekolah-sekolah yang sama, yang memilih program studi yang sama di perguruan tinggi yang sama. Tapi saya kira kok tidak dilakukan seperti itu, karena kan ini tanda petik tidak memberi kesempatan adik-adik kelas yang tidak berdosa gitu. Tapi mungkin lebih pada inilah persaingannya. Dan kalau ada pengurangan sebagai hukuman ya mungkin saja, tapi bukan berarti tidak sama sekali. Nah, demikianlah kesimpulan dari webinar sosialisasi SNMPTN yang dilakukan oleh LTMPT. Kalian harus tetap optimis untuk bisa masuk PTN favorit kalian. Silahkan lakukan 3 langkah jitu ini untuk dapat berhasil di SNMPTN. Pertama, kalian harus memiliki prestasi akademis yang bagus. Kedua, silakan mengisi pendaftaran di akun LTMPT dengan cermat. Yang ketiga adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita sudahi dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kang Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.